Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Doni, kemudian ada Pak Yasin Jamaluddin dan Pak Jaja. Semua ini adalah kuasa hukumnya Pak Muradi. Nah, hari ini pada sore ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan adanya laporan yang disampaikan oleh ibu namanya Era Setiawati atau kita sebut inisialnya ES, yang beberapa waktu yang lalu bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor KPAI. Mereka melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak anak. Kemudian dalam penyampaian itu juga disampaikan beberapa hal seperti misalnya menyebutkan bahwa sudah ada perkawinan atau pernikahan ya. Ada pernikahan, kemudian menyebutkan bahwa menelantarkan anaknya, kemudian mengklaim bahwa Profesor Muradi pernah membelikan 1 unit apartemen kepada saudara ES. Kemudian ada hal-hal lain, pengakuan bahwa saudara ES telah melahirkan seorang anak yang berumur 8 bulan kalau salah ya. 8 atau 3 bulan? 8 bulan ya. 8 bulan. Nah, oleh karena itu Profesor Muradi melalui kami semua ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan tersebut. Pertama, bahwa apa yang disampaikan itu semuanya tidak benar. Oleh karena itu, apa yang disampaikan itu membuat klien kami merasa terganggu, merasa tidak nyaman, merasa nama baiknya dicemarkan, kemudian merasa bahwa keluarga beliau juga terganggu dengan pemberitaan ini, kemudian merasa bahwa klien kami dalam kondisi patut diduga ada upaya-upaya pemerasan ya terhadap klien kami. Karena itu hari ini atau sore ini kami sampaikan beberapa hal klarifikasi terhadap laporan itu. Yang pertama, bahwa tidak benar kalau sudah ada pernikahan antara klien kami Profesor Muradi dan saudari S ya. Itu satu. Maka kemudian kalau tidak terjadi pernikahan, maka tidak mungkin mempunyai atau memiliki seorang anak dari hubungan keduanya. Kemudian yang ketiga adalah tidak benar juga bahwa Profesor Muradi pernah membelikan 1 unit apartemen terhadap atau diperuntukkan untuk saudari S. Nah, adapun tuduhan-tuduhan yang cenderung menurut klien kami ini cenderung menuju ke fitnah dan ada upaya pemerasan, karena sebelum ini beliau sudah dihubungi ya, sebelum sampai ke KPAI dan dimintakan uang sebanyak 1 miliar. Tapi kemudian setelah ada pengacaranya maka meningkat menjadi 2 miliar. Nah, hal ini kita merasa bahwa apa yang disampaikan oleh saudari S itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Kalau mengatakan bahwa itu adalah kewajiban ya, atau Profesor Muradi menelantarkan anak, apa harusnya dibuktikan dulu apakah anak itu memang anaknya Profesor Muradi. Baru kemudian saudari S mungkin itu bisa meminta pertanggungjawaban, walaupun dalam KUH Perdata disebutkan hanya perkawinan yang sah
ya, yang menjadi kewajiban dari seorang laki-laki terhadap anaknya. Ya. Kalau tidak ada pernikahan siri saja itu tidak menjadi sebuah kewajiban karena tidak punya dasar hukum yang kuat karena tidak diakui oleh negara. Jadi bahwa disampaikan menelantarkan anak padahal belum terbukti atau belum bisa dibuktikan atau belum pernah dibuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh saudara S itu adalah anaknya Prof Muradi, itu menurut kami adalah sebuah fitnah yang merusak nama baik dan mengganggu kenyamanan klien kami. Klien kami mencoba untuk menyampaikan solusi bahwa ya tes DNA aja. Kalau tes DNA membuktikan bahwa itu anaknya Prof Muradi, maka secara moral mungkin ya Prof Muradi akan bertanggung jawab secara manusiaan karena kewajiban seorang bapak walaupun itu adalah anak di luar nikah. Nah oleh karena itu kami akan mengambil langkah-langkah hukum kalau saudari YS dan pengacaranya terus melakukan upaya-upaya yang mendiskreditkan klien kami di media massa tanpa ada upaya untuk membuktikan terlebih dahulu apakah anak yang dikandung itu adalah anak Prof Muradi atau bukan. Satu. Yang kedua, memang betul bahwa Prof Muradi kenal dengan saudari ES, bahwa pada waktu melahirkan dibantu, iya, karena kenal, bantu. Tapi itu tidak membuktikan bahwa karena membantu maka anak itu adalah anaknya Prof Muradi. Kalau ada foto-fotonya ya wajar aja, berfoto itu silakan aja. Kalau disebutkan bahwa tidak akan mengancam dan ini silakan. Tapi sekali lagi kalau memang tidak terbukti, kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Ya oleh karena itu kami ingatkan jangan bermain-main ya. Jangan membuat opini sesat seakan-akan bahwa peristiwa itu sudah terjadi dan bahwa saudara Profesor Muradi seakan-akan sudah melakukan dugaan-dugaan seperti yang disampaikan ke KPAI. Padahal belum terbukti apa-apa dan belum ada upaya dari pihak untuk membuktikan atau membawa bukti bahwa itu adalah anaknya Prof Muradi. Menurut kami ini sudah sebuah perbuatan yang melanggar norma-norma kewajaran, ya, sudah di luar batas. Oleh karena itu klien kami hari ini menyampaikan bantahan itu dan saya pikir nanti cukup. Dan kami akan sekali lagi bahwa kalau kemudian ini terus dikembangkan seakan-akan bahwa klien kami sudah menjadi tertuduh dalam peristiwa ini, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum dalam waktu dekat. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh saudari ES dan pengacaranya itu kami nyatakan tidak benar sama sekali. Ya. Kami pertanggungjawabkan ini dan kami sampaikan ini dengan yang sebenarnya dan kita siap membuktikan ya atau bersama-sama membuktikan bahwa apakah peristiwa itu betul-betul terjadi. Kami doakan mudah-mudahan anak saudari S sehat ya dalam kondisi baik, kemudian saudari S juga begitu baik dan diberikan kesehatan juga ya. Bahwa kami sebagai manusia biasa tentu punya batas-batas kesabaran, punya batas-batas toleransi ya. Dan kami pikir setelah ini cukup pemberitaan sampai sini. Kalau ini dikembang-kembangkan terus tanpa ada upaya membawa buktinya
tapi hanya bermain opini. Sekali lagi kami ingatkan, kami akan mengambil langkah-langkah hukum dalam waktu dekat. Saya pikir itu teman-teman sekalian, atas bantahan kami terhadap laporan mereka ke KPAI yang kami anggap sangat menyudutkan klien kami dalam hal ini, dan sudah melanggar azas praduga tak bersalah yang seakan-akan bahwa klien kami sudah sangat bersalah. Sekali lagi terima kasih. Pak.